laporan ini sudah sampai kepada tahap penyidikan. Nah, oleh karena itu, karena sudah masuk dalam tahap penyidikan, maka pelapor dan pelapor dan para saksi yang dihadirkan itu diperiksa kembali. Nah, setelah ini nanti tentu nanti ada yang menjadi tersangka setelah proses penyidikan ini. Pasti saya di sini mau memperjuangkan hak anak saya, sebab memperjuangkan hak anak saya, sebab tidak ada istilah mantan anak. Ya. Terus, apa ada Bu mungkin? Ya, sebab dalam agama kan sudah jelas sebenarnya anak perempuan itu menjadi tanggungan ayahnya dari lahir sampai dia berkeluarga. Nah, kalau dia paham agama seharusnya dia menjalankan itu. Iya, dalam hal ini kita tidak pernah memikirkan hal itu. Sebab saya sudah alhamdulillah lebih kekuatan untuk menguruskan anak saya sampai usia 17 tahun. Tapi sebenarnya lebih kepada perhatian dan kasih sayang selayaknya seorang ayah kepada anaknya. Karena masih proses penyelidikan, jadi kami masih bersosialisasi dan korban sendiri kami rujuk ke psikiater rumah sakit. Terputusnya ya pastinya sejak kalau dari lahir ya sampai kemarin kita mengurus ke LPA itu ya baru berusaha mencari tahu. Setelah buat laporan ya, bukan laporan. Bukan artinya dari awal udah ada hubungan, tidak ada. 16 tahun ya. Setelah dia mengeluarkan buku itu kan, setelah roadshow mengatakan anaknya 11 orang. Sekarang ayah mana yang kalau memang benar-benar sayang anak kan, kalau memang dia mau niat expose anak dia yang 11, dia cari dulu anaknya yang satu ini. Untuk mengikhlaskan, saya akan menceritakan anak saya yang 11. Gitu kan seharusnya. Ya, mungkin agak stres yang pasti karena memang kalau klien sih lebih ikhlas ya. Cuma anak-anaknya lebih punya lebih nggak terima lah. Ya 11-11-nya lah nggak terima gitu ya. Kan itu ketika kita buat laporan. Setelah buat laporan. Iya. Dan itu pun jumlahnya tidak seberapa kalau kita mau mengakomodasikan. Berapa Bang? Enggak layak kita sampaikan. Bulan apa? Itu kurun waktu Akhir 2019 ya. 19. Itu Jadi lewat siapa? setelah membuat laporan di LPAI baru ada responnya. Artinya ketika ini sudah masuk ke proses baru dia mencoba untuk mengingkari dengan apa yang kita upayakan, kan begitu. Tapi selain itu nggak pernah ada. Bu, ngasihnya lewat siapa Bu? Bapaknya Nah langsung? itu dia, kalau dia ibaratkan anak itu hilang, istilahnya seperti itulah. Udah tahu anak posisi di sini, harusnya dia sendiri yang datang. Ini malah asistennya yang datang. Ini mengklarifikasi yang dia mengatakan saya meninggalkan dia ketika jatuh miskin. Sebenarnya dari awal menikah keadilan itu tidak ada kepada saya sampai saya meminta untuk bercerai. Jadi sebenarnya siapa yang meninggalkan siapa? Dia yang sebenarnya meninggalkan saya. Ya karena tidak ada usaha untuk memberi nafkah lahir dan batin kepada saya. Iya betul dia. Jadi pengantaran itu sejak awal nikah sampai berlakunya perceraian dia. Saya pikir sudah ada anak mungkin dia berubah, ternyata tidak. Kemarin aja waktu yang anak saya pondokkan di Subang dia datang. Saksi Atta. Datang. Mengakui Adik, mereka semua mengakui sebenarnya, tapi karena tidak ada usaha untuk menjelaskan sebenarnya secara publik ya. Kalau mereka ada saudara lagi dari ibu yang lain. Ya, dia bilang seperti ayahnya bilang kemarin, bahwa saya meninggalkan ayahnya ketika jatuh miskin. Mencoba mempengaruhi pemikiran adiknya. Bukan untuk meluruskan. Kenyataannya ini tidak seperti begitu. Dan saya ada banyak saksi kalau mau saya bawa orang-orang di sekitar saya. Sebab anak saya mempunyai hak memiliki ayah seperti anak-anak yang lain. Dari lahir gitu ya? tidak Pasti bertanya tahu, bapaknya tidak siapa, tahu gitu. wajah ayahnya kan. Terganggu itu kan gini, nggak terima itu kan nggak harus nongol di media terus marah-marah. Nggak ada yang tahu kan saat dia sendiri, saat dia diam kan nggak ada yang tahu. Saya rasa laki-laki jengkol itu bukan cuap-cuap marah-marah nggak jelas, tapi yang dia tindakan sih. Baru tahu dari tim saya kalau Salsa sempat live Instagram, dibilang putus di sosial media seperti itu. Tapi intinya saya belum bertemu langsung untuk membahas
hubungan kita yang kita sudah jalin selama 4 tahun 2 bulan gitu. Karena alangkah lebih baiknya kalau memang kita sudah menjalin hubungan secara baik-baik lama, 4 tahun 2 bulan tuh lama banget loh. Dari aku belum lulus kuliah sampai aku udah terima ijazah. Karena yang saya lakukan ini bukan aku selingkuh. Karena janji gue sama Salsa cuma satu, gue gak akan selingkuh sama lo. Gue gak akan selingkuhin lo selama kita menjalin hubungan. Dan break ini kita sering lakukan. Break itu tujuannya adalah apa? Untuk kita saling koreksi, introspeksi. Karena di saat suatu ada masalah pasti kita dua pemikiran yang saling emosi. Ya udah kita break dulu, atensinya kita turunin, kasih durasi berapa lama, ketika durasi itu selesai, kita ketemu lagi. Apa? Ya udah, aku salah, aku ini, aku itu, aku minta maaf. Penyelesaiannya seperti itu. Solusinya apa? Gini. Oke, selesai. Clear gak ada masalah? Clear. Tapi harapan saya kalau memang Salsa melihat ini, ayolah kita ketemu. Kita kenal baik-baik secara langsung. Ya semoga kita berdoa cepetan corona pergi-pergi ya, jauh-jauh ya. Jadi kita bisa sama-sama menjaga satu sama lain, tidak menyebar virus corona ini secara lebih luas lagi. Hikmahnya yang pertama, kalau buat aku pribadi, jadi lebih bersih pastinya. Karena takut. Jadi kita lebih aware. Lebih aware, jadi lebih bersih. Dulu makan kadang-kadang suka lupa cuci tangan. Yeah. Pulang pergi jarang ganti baju, males-malesan nanti. Sekarang ya karena kan ada anak, ada banyak orang gitu di sini tuh, jadinya ya jadi menjaga kita diri juga ya, jadi aware akan kesehatan lah. Menjaga diri sendiri bukan untuk diri sendiri tapi buat orang lain dan buat orang banyak gitu. Guys, aku bentar lagi udah mau mulai sidang online. Ini aku udah ready. Ini aku punya tas skripsi aku buat nanti kalau mau tanya jawab, tapi pada saat presentasi gak bisa lihat itu. Doain aku ya. Udah dikabarin lulusnya? Udah. Hah? Udah. Cie. Tuhan, ada SE, cie. Udah ngasih semangat buat aku, yang udah ngedoain aku. It means a lot. Dan semoga next story abis ini aku bakal bilang sama kalian kalau aku udah jadi Felice alias Felice Sarjana Ekonomi. Amin. Thank you so much guys, I love you, God bless you all. Ya kan, sekarang nama belakangnya dulu aja SE Felice. Felice Sarjana Ekonomi. Kalau mau lengkapnya juga boleh Felicia Angelista SE. Iya, bener-bener deh tadi pas diumumin langsung nangis. Seneng banget lah. Secara kuliah itu 5 tahun ya, dari 2015. Kenapa bisa 5 tahun? Karena kuliahnya cuma setiap hari Sabtu doang kan. Jadi ya pasti SKS-nya nggak bisa langsung kabur-kabur kayak orang yang kuliah setiap hari. Jadi ya udah gitu. Ya seneng aja nih Bunga kelulusan. Ya perjuangannya sih pasti banyak yang dikorbankan ya. Maksudnya kayak misalnya diajak jalan, nggak bisa, gue harus ngurus sidang, gue harus ngurus skripsi. Misalnya kemarin pas mau lamaran itu kan sebenarnya udah sampai bab 3. Pas yang lamaran ke Singapura tanggal 2 November itu, sebelum itu tuh aku udah harus selesain 3 bab. Jadi udah langsung dikelarin, dikebut banget. Itu bener-bener gak tidur. Jadi kayak tidurnya paling sejam gitu lah. Jadi kan maksudnya tidurnya kurang banget ya, apalagi aktivitasnya padat. Cuma karena ngejar untuk jadi sarjana ekonominya ini, jadi aku kayak harus semangat gitu. Udah akhirnya bisa. Nah di hari Sabtu itu yang orang mikir ya lo gak syuting berarti lo istirahat. Enggak, itu kuliah dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Temen semuanya, sahabat-sahabat, keluarga, rekan-rekan kerja, dunia terbalik semuanya udah pada ngucapin. Jadi terharu, makanya muka gue bengep karena gue kan orangnya gampang nangis ya Beb. Ngucapin lah. Ntar dulu dong, baru juga happy yang ini lo udah nanya pernikahan. Iya, pernikahan juga udah mulai diurusin lagi. Puji Tuhannya juga kayak ya Tuhan punya maksud untuk mundur pernikahan gue sama Hito. Jadi nanti pas udah nikah, gue sama Hito udah sama-sama jadi sarjana ekonomi gitu. Gak apa-apa, SE juga sudah sangat menghibur hatiku kok. Nyonyanya nanti ntar lagi kan. Jadi ya udah, ya satu-satu lah diselesain gitu. Kalau sebutan kan kayaknya anak muda
sekarang aja manggilnya papa mama ya. Ya, papa mama, Mimi, apalagi seorang Mbak Megi kan. Jadi kayaknya panggilan atau sebutan itu kayak sepertinya umum ya. Sepertinya Mbak Megi itu sepertinya mencoba untuk bangkit, untuk move on, mencoba untuk menatap masa depan dengan caranya bagaimana dia bisa meraih kebahagiaan gitu loh nak. Ngedengernya ataupun baca artikelnya pasti kayak ngerasa serem juga gitu kan, dan ya pasti deg-degan juga nih apa yang terjadi, kenapa seperti itu. Cuman kayak aku balik lagi sih kayak wallahualam, semua yang terjadi pasti udah kehendak Allah. Terus juga ya kita selalu berpikir positif aja dan selalu mendoakan yang terbaik buat almarhum. Hal itu sering terjadi khususnya di Indonesia. Masyarakat terkaget-kaget ketika ada suatu tanah keluar darah, dan khususnya terkait dengan kebetulan dia memakamkan orang dan keluar darah. Sebenarnya sih bukan darah ya, sebenarnya adalah warna merah air. Bisa jadi memang banyak hal ya, karena daerah itu adalah rawa yang memang mengandung alga atau mengandung tanaman yang memiliki zat warna merah. Tetapi kalau darah manusia sudah meninggal itu darahnya tidak mungkin mengalir. Dia membeku atau tidak keluar darah lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.